Film diawali dengan diperlihatkannya seorang ayah untuk mencari anaknya yang bernama Jen di sebuah kota kecil. Saat ia berada di kantor polisi, ia mengatakan bahwa anaknya yang pergi mendaki selama 6 minggu tidak ada kabar. Dan terakhir kali kabarnya terdengar anaknya berada di desa ini. Namun tidak banyak informasi yang ia dapatkan dari polisi itu. Malahan polisi itu menganggap anaknya yang hilang sudah menjadi hal yang biasa bagi anak-anak remaja yang sedang bersenang-senang. Wow. Do whatever it is my boys down in Tampa playing keyboard and some rockabilly. Dirasa sang ayah tidak puas dengan polisi tersebut, si ayah pun melanjutkan pencarian ke tempat penginapan. Namun si pemilik penginapan tidak mempunyai informasi tentang anaknya yang pernah menginap di sana. Kemudian si ayah melanjutkan pencarian ke sebuah bar. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang katanya pernah melihat anaknya itu. Si ayah pun bertanya kepada lelaki itu. Namun terlihat lelaki itu kesal karena teringat kelakuan Jen dan teman-temannya. Kemudian lelaki itu mengatakan bahwa kemungkinan mereka pergi ke gunung, dan jika memang mereka pergi ke gunung, mereka pasti tersesat di sana. Ia menyarankan si ayah untuk pulang saja, karena sudah dipastikan Jen dan teman-temannya tidak akan ditemukan, karena sesuatu di sana pasti sudah memangsanya. Si ayah pun tidak mempercayainya dan terus melakukan pencarian. Lalu scene beralih ke 6 minggu sebelum pencarian itu, di mana Jen dan teman-temannya sedang bersenang-senang. Terlihat keseruan anak muda yang akan pergi mendaki ke sebuah gunung. 3 pasangan anak muda ini sangat senang dengan perjalanannya itu. Lalu tiba-tiba ban mobil mereka pun pecah. Kemudian Jen pun mengganti ban mobil yang pecah itu. Tanpa mereka sadari, sesuatu dalam semak-semak sedang memperhatikan mereka. Tak lama kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun memasuki sebuah kota kecil yang terlihat sangat sepi. Lalu mereka memasuki penginapan yang kita lihat pada awal scene tadi. Ternyata Jen dan kawan-kawan sudah pernah menginap di hotel tersebut. Lalu saat berada di sana, si pemilik hotel mewanti-wanti mereka untuk tetap berada di jalur jika mereka akan mendaki gunung. Jen pun merasa heran. Singkat cerita, malam pun tiba. Para anak muda ini mengisi waktu dengan bersenang-senang di sebuah bar. Lalu pria yang kita lihat di awal scene tadi menghampiri Jen dan teman-temannya. Dan ternyata disinilah Pak Tua itu bertemu dengan Jen dan kawan-kawan. Lalu pria tersebut menawarkan diri untuk menjadi pemandu pendakian mereka. Namun tawaran pria tersebut ditolak. Kemudian seorang pria yang bernama Adam menyindir pria itu hingga membuatnya marah. Adu mulut pun tak terhindarkan. Namun tak lama kemudian si pria itu pun mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati saja. Singkat cerita, keenam anak muda yang akan pulang ke penginapan ini melihat seseorang di dekat mobil mereka. Terlihat sosok laki-laki misterius sedang memperhatikan mobil mereka. Adam pun kesal melihat lelaki itu. Hingga akhirnya ia pun mengusir lelaki itu dengan menggunakan sebuah botol. Lalu pria itu pun menghilang. Saat kembali ke penginapan, Jen dan Darius pun tertidur. Namun tanpa mereka sadari, kebersamaan mereka diperhatikan oleh seseorang misterius di luar jendela mereka. Keesokannya, Jen yang sedang jogging melihat 2 orang wanita yang sedang berjualan kerajinan tangan. Lalu Jen pun membelinya. Terlihat seorang bocah yang memperhatikannya. Wanita itu memberitahu bahwa bocah yang merupakan anaknya itu bernama Ruti dan memiliki sifat yang sangat pemalu. Singkat cerita, mereka akhirnya memulai petualangan untuk mendaki. Mereka pun mulai masuk ke dalam hutan tersebut. Di sepanjang perjalanan, 3 pasangan kekasih ini menikmati indahnya pemandangan. Begitupun pasangan Gary dan Lucas. Jalur pendakian yang mereka lalui membuat sekelompok anak muda ini benar-benar takjub. Tak lama kemudian, Darius yang sok-sokan menjadi pemimpin mengajak teman-temannya untuk singgah dulu ke sebuah benteng jadul, di mana itu membuat mereka keluar dari jalur pendakian. Padahal ajakannya itu sempat ditolak Jen, karena menurutnya mereka harus tetap berada di jalur pendakian yang benar. Persis seperti apa yang dikatakan si pemilik penginapan. Tapi Darius tetap berhasil membujuk Jen. Pada akhirnya mereka pun mengikuti Darius. Mereka yang kini tidak lagi berada di jalur yang benar berusaha menemukan benteng jadul yang Darius katakan. Mereka pun melalui jalur sulit dan berbahaya. Lalu
Namun si Darius ini malah santai di saat Mila terjatuh. Lalu Darius pun mengatakan bahwa apa yang mereka tuju sudah dekat. Namun sudah beberapa jam mereka berjalan, tempat itu tidak ditemukan. Tiba-tiba mereka pun mendengar sesuatu yang aneh. Lalu entah kayu itu asalnya dari mana. Mereka pun mengalami luka akibat menghindari kayu tersebut. Namun Gary yang bernasib sial terkena kayu tersebut sampai ia meninggal dalam keadaan penyok. Si Darius pun berusaha memanggil bantuan dengan handphonenya. Namun jelas tidak ada sinyal di tempat seperti itu. Gara-gara kelakuan Darius, mereka harus menanggung semua akibatnya. Hingga keributan pun terjadi. Dan mereka pun saling menyalahkan. Lalu Jan melihat seseorang sedang memperhatikan mereka. Tapi sosok misterius itu langsung menghilang. Tak lama kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke jalur yang benar. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun tak berhasil sampai di jalur yang seharusnya. Lukas pun menyadari bahwa mereka semua tersesat. Namun si Darius tetap mengatakan bahwa mereka akan sampai ke jalur yang benar. Tapi ia menyarankan untuk mendirikan tenda terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanannya besok. Hingga akhirnya mereka pun mendirikan tenda di tempat itu. Karena malam yang sudah larut, mereka pun langsung tidur. Namun karena suara petir, Jan pun terbangun. Lalu ia sempat melihat bayangan seperti orang yang sedang berada di luar tendanya. Namun Jan pun mengabaikan bayangan tersebut dan kembali melanjutkan tidurnya. Keesokannya mereka pun heran dengan Mila yang sudah menghilang. Di saat mereka akan mencarinya, mereka baru sadar bahwa tempat mereka tidur adalah sebuah kuburan. Lalu mereka menemukan sebuah tulisan yang menunjukkan tempat itu adalah suatu kawasan peninggalan masa lalu yang memiliki sejarah. Tak lama kemudian Louis mengatakan bahwa handphonenya telah hilang. Dan teman-temannya juga mengalami hal yang serupa. Lalu Jan teringat akan sosok misterius yang ia lihat semalaman. Dirasa tidak ada yang beres, ia pun merasa khawatir akan pacarnya itu. Hingga pada akhirnya mereka pun melakukan pencarian untuk pacarnya itu. Lalu di saat pencarian, Jan melihat bocah yang pernah ia lihat saat di kota. Kemudian Adam menanyakan tentang keberadaan Mila kepada bocah tersebut. Karena si bocah takut melihat Adam, ia pun menjauh dari Adam dan Adam mengejarnya. Lalu don't let her get away! There! Go after her! Guys! Oh, what the hell is this? Adam pun terjatuh oleh jebakan yang melilit kakinya. Hingga Adam! jebakan itu menariknya hingga masuk ke dalam lubang. Mereka pun berusaha untuk menolongnya. Darius yang paling merasa bersalah mencoba masuk ke lubang tersebut. Namun lalu usahanya itu pun tidak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya Jan membuat tanda dan akan mencari bantuan. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah gubuk di hutan. Lalu mereka pun memasukinya. Sesampainya di sana mereka menemukan benda-benda khas pemburu di hutan. Tak lama kemudian mereka melihat orang-orang yang menggunakan pakaian rumput yang sedang membawa Adam. Dengan rasa percaya diri, Darius menghadapi orang-orang tersebut dengan sebuah kapak. Saat Darius mengatakan untuk menurunkan Adam, orang-orang itu berbicara dengan bahasa asli mereka. Jelas si Darius tidak mengerti apa yang mereka katakan. Lalu Jan dan Lukas menanyakan keberadaan Mila yang hilang. Namun orang-orang gunung tersebut tidak mengerti apa yang mereka katakan. Lalu Adam pun menghajar orang tersebut sampai kepalanya hancur. Semua temannya kaget saat mengetahui orang tersebut sudah tewas. Tapi Adam meyakinkan mereka bahwa orang itu telah membunuh Mila. Tapi tiba-tiba Mila pun muncul. Dan katanya ia pergi untuk pipis. Tapi Adam juga yakin bahwa orang itu akan membunuhnya. Kemudian mereka pun cekcok soal orang yang telah dibunuh Adam. Jelas keadaan ini membuat mereka panik. Ditambah teman yang mati itu berhasil kabur. Yeah, what about it? I mean, we left Gary. Yeah, fucking police handle this No, shit. fuck that. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk segera meninggalkan gunung tersebut. Mereka pun kembali berjalan di hutan. Lalu Luis? Where is he? Luis?
Mereka pun heran saat mengetahui Louis menghilang. Dan ketika mereka mencarinya, mereka sadar jika ada sesuatu yang mengincar mereka. Lalu mereka pun berlari untuk meninggalkan tempat itu. Dan karena sudah panik, mereka tak melihat pijakan di tanah. Lalu Mila pun terkena jebakan hingga membuatnya tertusuk dan tak bisa bergerak kemana-mana. Namun pacarnya malah meninggalkan dirinya dengan alasan untuk mencari bantuan. Tak lama kemudian sosok aneh itu datang kepada Mila. Mila pun tewas terkena sebuah panah. Di sisi lain, Adam pun berhasil ditangkap oleh orang-orang gunung itu. Lalu Jen yang bersembunyi di bebatuan akhirnya tertangkap juga. Singkat cerita, mereka yang kini tinggal berempat akhirnya ditahan oleh orang-orang gunung itu. Sementara itu, Jen yang di dalam kurungan kaget melihat si penjual kerajinan itu adalah orang-orang gunung yang menahannya. Mereka pun dibawa ke sebuah pemukiman oleh orang-orang gunung tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun disidang seperti pengadilan atas pembunuhan yang mereka lakukan. Lalu si kepala suku menyuruh Jen untuk memberi kesaksian atas kesalahan teman-temannya itu. Kemudian Jen pun mengetahui bahwa sebenarnya orang-orang gunung itu sudah mengikuti perjalanan mereka sejak awal. Makanya orang-orang gunung itu mengetahui setiap perbuatan yang mereka lakukan. Jen dan teman-temannya lalu saudara dari korban itu memberi kesaksian atas peristiwa yang terjadi kepada saudaranya. Sebenarnya mereka yang sedang berburu berniat untuk menolong Adam yang terkena jebakan buruan hewan mereka, dan bukan untuk membunuh Adam. My brother, Samuel, and planned to leave him where he'd be found. Mereka pun kaget mendengar itu. Ternyata Adam membunuh orang tanpa alasan yang jelas. Namun Jen malah berbohong untuk melindungi Adam dan tak mengakui bahwa Adam yang telah membunuh saudaranya itu. Kemudian si bocah Ruti ditanya siapa pelakunya. Jelas ia pun menunjuk Adam. Adam pun tak bisa mengelak atas kesaksian bocah itu yang selalu mengikuti mereka dari awal. Hingga pada akhirnya Adam pun dibawa untuk menerima hukuman mati atas perbuatannya. Sementara itu Jen dan yang lain mendapat hukuman yang dinamakan kegelapan atas kesaksian palsu mereka. Tak lama kemudian Adam akan menjalani hukumannya. Saat Adam akan dibunuh, Jen memohon untuk tidak melakukan hal itu. Ia pun menawarkan sebuah uang kepada si kepala suku. Namun si kepala suku mengatakan bahwa mereka di sini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan tentu saja tawaran dari Jen pun ditolak oleh si kepala suku. Lalu Adam pun dibunuh dengan cara yang sama seperti ia lakukan kepada orang gunung itu. Adam pun tewas dengan wajah yang hancur. Kini mereka bertiga pun akan menjalani hukuman kegelapan. Louis pun menjadi yang pertama menjalankan hukuman itu. Ia pun dibuat buta dan dimasukkan ke dalam sebuah goa. Namun saat giliran si Darius, Jen mengatakan agar membatalkan hukumannya dan lebih baik memperkerjakannya saja. Mendengar perkataan Jen, si kepala suku pun tertarik dengan itu dan tak jadi menghukumnya. Jen pun mengatakan bahwa si kepala suku bisa menggunakan Jen untuk apapun. Akhirnya si kepala suku pun menyetujui tawaran Jen itu. Singkat cerita, Jen dibawa ke sebuah ruangan yang dimana itu adalah ruangan si kepala suku. Jen diantar ke sana untuk menjadi istri si kepala suku tersebut. You're alone. Sin pun beralih ke ayah Jen yang sedang bersama si pemilik penginapan itu. Ayah Jen mengetahui bahwa pada masa sebelum Perang Dunia ada masyarakat yang pergi ke gunung untuk menjaga tradisinya. Dan mereka pun membangun sebuah negara baru di sana dengan menamakan dirinya sebagai The Foundation. Si wanita itu juga mengatakan bahwa siapa yang pergi ke gunung itu tidak akan bisa kembali. Tanpa disadari, seorang pria yang bermain karambol mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu si ayah pun berniat untuk mencari Jen ke gunung tersebut. Karena khawatir, si pemilik penginapan menyuruhnya untuk pergi ke gunung bersama saudaranya. Lalu ayah Jen pun tiba di tempat si saudara wanita tersebut. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung melakukan persiapan. Hingga si ayah yang ditemani dua pemburu mulai melakukan pendakian. Kedua orang ini pun berhasil mengetahui jebakan yang berada di depan mereka. Namun tak lama setelah itu, Bastards front door. You alright? I think I twisted my ankle. salah satu pemburu terkena sebuah jebakan.
Mereka pun segera menolong pemburu itu. Namun tanpa mereka sadari jebakan yang lainnya berada di belakang kaki pemburu itu. Lalu ayah Jan berhasil menghindar. Namun dua pemburu itu pun tewas. Lalu dengan senjata dan peralatan dari para pemburu, akhirnya si ayah pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Jan. Singkat cerita, si ayah berhasil menemukan lokasi orang-orang gunung itu. Lalu akhirnya ia dibawa masuk ke tempat itu dan disiksa. Ia pun kaget saat melihat orang yang menangkapnya adalah si Darius. Namun ia seolah tidak mengenali ayah Jan. Si ayah pun berusaha untuk bertahan. Namun si Jan malahan memanah ayahnya sendiri. Tak lama kemudian si kepala suku pun datang. Ia pun mengatakan bahwa kini Jan telah menjadi istrinya. Lalu si kepala suku memerintahkan anak buahnya untuk membunuh si ayah esok harinya. Di saat ayahnya dalam kurungan, Jan berusaha menyelamatkan ayahnya. Ternyata Jan hanya bersandiwara untuk mengikuti mereka dan itu hanya demi keselamatan Jan. Jan pun langsung berencana untuk meninggalkan tempat itu malam ini juga. Kemudian Jan menyelinap ke tempat si Darius untuk mengajaknya ikut pergi. Namun si Darius menolak karena ia menganggap bahwa orang-orang gunung ini adalah keluarga barunya. Tak lama kemudian si bocah pun menemukan mereka saat berada di gerbang. Jan pun meminta untuk menunjukkan jalur yang aman untuk pergi dari sana. Namun jalur yang ditunjuk si bocah harus melewati tempat Lukas dikurung. Jan pun akhirnya beranjak pergi dari sana. Saat berada di ruangan gelap itu, ia melihat orang-orang di sana seperti zombie. Lalu ia melihat Lukas yang sangat memprihatinkan. Karena tidak tega, Jan pun membunuh Lukas daripada membiarkan Lukas hidup seperti itu. Singkat cerita, pelarian mereka terhenti karena jurang yang cukup dalam. Lalu mereka pun akhirnya ketahuan oleh si ibu penjaga kerajinan. Jan dan ibu itu pun bertarung sampai menyebabkan ibu-ibu itu tewas. Kini mereka pun diburu oleh orang-orang gunung itu. Hingga pada akhirnya mereka pun ditemukan oleh si pria di bar dulu. Ia ke sana untuk membantu Jan dan ayahnya. Tak lama kemudian orang-orang gunung berhasil menyusul mereka. Beruntung mereka masuk ke dalam mobil dan si pria tua melemparkan molotov kepada si kepala suku yang ikut mengejar istrinya itu. Singkat cerita, Jan menemui ayahnya di tempat ia bekerja. Mereka pun bahagia menjalani hari-hari mereka. Lalu Jan pun kembali ke rumahnya. Namun saat Jan berada di rumah, Jan pun kaget saat si kepala suku berada di rumahnya. Dan ternyata si kepala suku menjadi tetangga baru Jan. Jan pun menahan amarahnya. Dan si kepala suku pun mengajak Jan untuk kembali ke gunung. Lalu si kepala suku itu pun tewas. Namun itu hanya hayalan Jan yang seolah-olah ia ingin hal itu terjadi. Lalu si kepala suku pun mengatakan hal yang sama seperti hayalan Jan. Namun Jan mengikuti perkataan si kepala suku. Hingga akhirnya mereka pun pergi ke gunung itu dengan sebuah mobil yang siap menjemput Jan. Namun sebelum Jan menjauh, sesuatu pun terjadi. To the New York guy from the Redwood Forest, as I went so above me, so below. Jan pun berhasil menghabisi orang gunung tersebut. Ia pun membawa Ruti dan kembali ke rumahnya. Lalu film Rongtun 2021 pun berakhir. Itulah alur cerita film Rongtun 2021.